Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadifika Meliasidi dengan NIM PBB 240080 dari kelas B24C. Saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan membahas materi tentang perlindungan privasi keamanan data pasien. Saya di sini tentunya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Wawdi Aulia Hazan, Anissa, Ayudia Sri Maharani, Dwi Wulandari, Siti Rahmania, Kendi Novita, Susilawati, Siti Berliana Putri Rembulan, Wadifika Meliasidi yaitu saya sendiri, ada Nidia, dan yang terakhir ada Wawde Fitri Azriani. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas materi yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 1 yang untuk menjelaskan materi tersebut. Materi pertama, strategi perlindungan privasi pasien. Teknis penguatan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama, termasuk peningkatan sistem keamanan primer dengan menerapkan teknologi mutakhir seperti security end-to-end, pengelolaan akses berbasis identitas, dan pemantauan sistem secara real time. Infrastruktur ini bertujuan untuk melindungi data pasien dari ancaman eksternal seperti peretasan, malware, dan serangan siber lainnya. Selanjutnya, misi. Pemerintah perlu mengintegrasikan regulasi perlindungan data yang lebih ketat dengan pelaksanaan yang konsisten. Ini termasuk penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran privasi data untuk memberikan efek jerah kepada pelanggar dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Regulasi yang kuat ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran data dan meningkatkan keamanan data secara keseluruhan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperbarui regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran di Indonesia. 1. Kebijakan dan prosedur internal. Fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes harus menyusun kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghapusan data pasien, baik dalam format fisik maupun elektronik. 2. Pengelolaan sumber daya manusia. Staf harus menerima pelatihan yang komprehensif dan berkala mengenai protokol dan praktik keamanan data, terutama terkait penggunaan rekam medis elektronik. Selanjutnya, manajemen risiko kebocoran data. Ada beberapa risiko terkait data pasien dengan sistem pelayanan. Yang pertama ada risiko human error, termasuk ketidaklengkapan data, kesalahan input, dan duplikasi data. Kesalahan administratif juga termasuk seperti pengisian informasi klinis yang salah, keterlambatan input oleh dokter, dan proses manual untuk pemeriksaan tambahan yang bisa memperlambat layanan dan menurunkan akurasi data. Yang kedua ada risiko kesalahan sistem komputer, meliputi kegagalan menyimpan data, hilangnya riwayat pemeriksaan, dan duplikasi data akibat sistem yang tidak efisiensi atau macet. Masalah integrasi sistem juga menyebabkan hasil laboratorium atau pemeriksaan tidak muncul, serta kegagalan pada pencetakan antrian, resep, dan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, risiko interaksi sistem pengguna, yaitu kesalahan fitur autofill, autocorrect yang mengubah data pasien atau obat, serta kegagalan dalam memasukkan biaya pemeriksaan karena kurangnya SOP atau algoritma pencegahan kesalahan. Oke, selanjutnya teknik anonymization dan pseudo
diri dataset sehingga data tersebut tidak lagi dapat dikaitkan dengan data pribadi dan tidak tunduk pada regulasi pelindungan data seperti GDPR. Kedua, pseudonymization adalah mengganti informasi identitas pribadi, misalnya nama, nomor identitas dengan kode angka acak atau token yang tidak langsung mengidentifikasi seseorang, tetapi data ini masih dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menggunakan tabel pemetaan atau informasi tambahan yang disimpan terpisah. Perbedaan utamanya adalah onymization bersifat permanen dan tidak bisa dikembalikan ke data asli, serta menghilangkan resiko identifikasi, sedangkan pseudonymization menyembunyikan identitas namun masih memungkinkan data asli untuk dipulihkan, sehingga regulasi tetap berlaku dan resiko reidentifikasi masih mungkin terjadi. Baik, contoh kasus teknik anonymization dan pseudonymization. Yang pertama itu ada contoh anonymization. Sebuah lembaga penelitian mengaku semua identitas pasien dari data rekam medis sebelum data tersebut dipakai untuk analisis tren penyakit. Nama, alamat, nomor KTP dihilangkan sehingga data tidak lagi bisa dikaitkan dengan individu tertentu. Selanjutnya, contoh kasus dari pseudonymization, yaitu rumah sakit mengganti nama pasien dengan kode unik, misalnya angka acak atau ID pasien. Dalam database rekam medis, data asli disimpan terpisah dan terlindungi. Dengan begitu, analisis data bisa dilakukan tanpa mengungkap identitas asli pasien, menjaga privasi, tapi data masih bisa dilacak jika perlu dilakukan. Kemudian 4, kebijakan akses data dan audit trail. Audit trail adalah salah satu fitur penting RME yang berfungsi merekam semua aktivitas pengguna seperti akses, perubahan, atau penghapusan data. Fungsi ini dirancang untuk memastikan keamanan, mendukung integritas data, dan memenuhi regulasi terkait perlindungan data kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis, audit trail menjadi elemen yang wajib diterapkan dalam sistem informasi rumah sakit. Audit trail tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi alat penting dalam mengidentifikasi potensi penyalahgunaan, akses, dan pelanggaran privasi. Selain itu, fitur audit trail seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari bagian keamanan sistem rekam medis elektronik karena setiap tindakan yang dilakukan pada sistem harus diawasi. Fitur ini akan membantu proses investigasi bila terjadi penyusupan untuk membantu melakukan pengecekan jika seseorang menyangka telah melakukan transaksi pada rekam medis elektronik pada fasilitas layanan kesehatan. Berikut contoh kerangka kebijakan akses data. Yang pertama ada 1 role staff rekam medis. A. Akses baca dan input data rekam medis dasar seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan umum. Yang B. Tidak bisa mengubah data klinik atau diagnosis. Yang C. Dibatasi akses ke modul manajemen, administratif, dan rekam medis elektronik. Yang D. Aktivitasnya tercatat lengkap dalam audit trail. Yang kedua, role dokter penanggung jawab pelayanan DPJP. A. Akses penuh baca dan edit data medis termasuk diagnosis, resep, hasil laboratorium. Yang B. Bisa mengotorisasi tindakan medis dan catatan klinik. Yang C. Akses lebih tinggi dibanding rekam medis, tapi tetap terbatas jika diperlukan. Yang D. Semua aktivitas direkam secara detail dalam audit trail. Satu, praktiknya audit trail. Audit trail merekam detail siapa mengakses data, apa yang diubah, dan kapan berlangsung. Ini penting untuk 1. Menjaga keamanan dan integritas data pasien. 2. Mendeteksi dan
menginvestigasi akses atau perubahan yang mencurigakan. 3. Mematuhi peraturan perlindungan data kesehatan. 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan data. 2. Cara kerjanya. Setiap login, akses data, input, edit, dan logout tercatat dengan identitas penggunaan dan semester di log sistem. Log ini dapat diaudit secara rutin untuk memastikan semua aktivitas sesuai kebijakan dan tidak ada pelanggaran. Mungkin itu saja yang saya berikan dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi tersebut. Jadi dari materi tersebut saya simpulkan bahwa perlindungan data pasien dalam sistem rekam medis elektronik memerlukan penguatan infrastruktur teknologi yang aman, kebijakan regulasi yang ketat, serta penerapan standar operasional yang seragam di seluruh institusi kesehatan. Strategi meliputi teknis pengamanan data menggunakan enkripsi, kontrol akses, audit trail, dan pelatihan staf agar mengurangi risiko kesalahan manusia dan sistem. Anonimisasi dan pseudonymization dipakai untuk melindungi identitas pasien pada data yang digunakan riset atau analisis. Kolaborasi pemerintah, institusi kesehatan, dan perusahaan teknologi yang sangat penting demi keamanan data yang konsisten dan adaptif terhadap ancaman siber. Pengawasan dan evaluasi